Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru semuanya yang kami hormati. Kita di sini akan melanjutkan dari agenda kita. Kita kemarin sudah melalui 2 hari untuk memberikan materi tentang Google Classroom. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita melanjutkan agenda yang kemarin, yaitu yang pertama mengoreksi tugas, lalu kuis dan impor nilai, lalu membuat video konferensi menggunakan Google Meet, mengelola Google Calendar, dan mengelola Google Drive. Oke, pertama di sini kita akan melakukan pengoreksian tugas dari beberapa jenis soal yang sudah kita buat kemarin. Oke, di sini kita lihat beberapa tugas. Ada di topik Pitagoras yang sudah kita buat kemarin. Kita lihat di tugas Pitagoras 1, karena di kelas ini kemarin contohnya hanya 1 siswa, ini sudah dikerjakan oleh siswa tersebut. Cara untuk mengoreksinya, kita lihat di topiknya, lalu kita klik tugas tersebut. Nah, di sini ada keterangannya, 1 diserahkan, 0 diberikan, berarti sudah tidak ada siswa lagi yang belum mengerjakan. Kalau masih ada siswa yang belum mengerjakan, di sini akan muncul. Oke, kita lihat tugas. Nah, di sini akan muncul siswa-siswa yang sudah mengerjakan tugas tersebut. Kalau di bagian petunjuk nih, dari soal yang kita berikan. Nah, kalau tugas siswa, tugas-tugas yang diberikan siswa tersebut. Di bagian kiri, ini adalah siswa, semua siswa ya. Nah, di sini. Nah, di bagian kanan, kalau kita klik siswanya, maka akan muncul tugas siswa tersebut. Ini tidak ada nilai, karena ini belum kita lakukan penilaian. Cara melakukan penilaiannya, kita klik tugas Pitagoras. Kita lihat tugas siswa tersebut. Ini kemarin kan hanya contoh ya. Jadi di bagian sini, ini adalah lembar jawaban siswa. Nah, tugas yang pertama kemarin jenisnya siswa memfoto jawaban mereka. Ini bedanya kalau kita mengoreksinya lewat handphone, itu kan ada untuk mengoreksi yang berupa coret-coret. Jadi bisa kita coret salah benarnya. Nah, bedanya kalau di PC atau di laptop, kita mengoreksinya nggak bisa pakai coret-coret ya Bapak Ibu ya. Kita di sini mengoreksinya menggunakan komentar. Nah, ini ya. Ini ada komentar nih. Nah, caranya kita klik saja. Oke, sebentar. Nah, seperti ini ya. Kita hanya bisa memberikan komentar-komentar di tugas yang diberikan atau yang dikumpulkan oleh siswa. Namun kalau kita untuk tugas yang seperti ini, kita mau melakukan coret-coret di sini, ini sebenarnya bisa ya. Tetapi kita di sini menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu di sini menggunakan DocHub. Kita di sini menggunakan ekstensi dari Google Chrome. Caranya dengan titik 3 di sini, lalu More Tools dan Extension. Nah, ini ekstensinya adalah DocHub. Untuk mendapatkannya, kita klik garis 3 ini, lalu Open Chrome Web Store. Nah, di sini kita bisa melakukan pencarian. Kita cari DocHub seperti ini. Nah, ini ya. Lalu kita pilih DocHub-nya dan kita install. Ini kebetulan sudah saya install. Kalau belum diinstal, sini bacaannya adalah add to Chrome. Nah, kalau sudah remove from Chrome. Nanti munculnya di atas Google Chrome kita di atas sini. Nah, ini ya DocHub-nya. Oke, kita coba koreksi. Ini ya, kita buka dengan DocHub. Maka akan membuka tab baru dari aplikasi atau extension DocHub ini.
Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa melakukan koreksi menggunakan pena yang ada di sini misalnya. Misalnya ada jawabannya benar atau salah. Nah, atau langsung kita berikan nilai misalnya ya, atau 10. Kalau kita mau melakukan coret-coret. Ini contoh ya. Nah, untuk menyimpannya, misalnya ini sudah kita koreksi nih, hasil foto dari pekerjaan siswa yang dikerjakan di bukunya. Lalu kita download atau ekspor, lalu kita pilih Google Drive. Nah, di sini ininya kita ini ya, update existing with revision. Lalu kita export to Drive. Nah, kita klik OK. Nah, nanti ini akan muncul di halaman penugasan yang dikumpulkan oleh siswa tersebut. Nah, ini kan yang di Google Chrome saya kan akunnya nih akun saya yang utama nih ya. Nah, harusnya ini juga kita loginnya menggunakan akun Gmail yang sama dengan yang di Google Classroom agar nilainya coret-coretnya tadi muncul di sini. Ini kenapa nggak muncul? Karena extensionnya ini menggunakan akun Gmail yang dari akun utama saya. Kalau yang di Classroom ini kan pakai akun belajar yang sebagai guru. Kalau akun yang biasa, ini kemarin kan kita jadikan siswa. Nah, ini kalau tadi akunnya sama antara yang di Classroom sama yang di Google Chrome, ini langsung muncul di sini. Sama kayak kita mengoreksi menggunakan handphone. Nah, atau kalau mau cepatnya, kita cek saja langsung di sini dan kita beri nilainya di tab nilai ini. Misalnya nilainya 90. Nah, seperti ini. Atau komentarnya, misalnya nomor 1 masih ada kesalahan. Atau komentar-komentar yang lainnya. Nah, kalau mau coret-coret tadi, ya pakai Docup ini ya. Tapi syaratnya tadi, akun Gmail yang di Classroom sama di Chrome-nya itu harus sama. Lalu kita klik posting. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk klik kembalikan. Nih, kembalikan. Jadi nanti agar nilai tugas ini masuk di akun siswa. Oke, kita lihat di akun siswanya. Ini ya yang akun siswa. Kita refresh dulu. Nah, kita lihat di tugas 1. Nah, statusnya di sini sudah dinilai. Ya, Bapak Ibu ya. Statusnya sudah dinilai dan lihat tugas. Nah, di sini kita muncul nilai dari siswa tersebut adalah 90. Nah, itu adalah cara mengoreksi jenis tugas yang pertama. Kalau jenis tugas yang kedua, ini kemarin mengerjakannya di gambar Google ya. Nah, jadi siswa mengerjakan di sini. Ini cara mengoreksinya pun sama dengan yang tadi. Nah, kita langsung ke kuis ya. Jenis soal yang ketiga, kemarin kita menggunakan Google Formulir. Oke, ini masih di tampilan siswa. Kita klik lihat tugas. Nah, ini tampilan siswa. Berarti ini Google Formulirnya dibuka. Oh iya ya, ini kemarin kita menggunakan akun belajar. Kalau siswanya kita menggunakan akun pribadi. Nah, di sini jadi kalau siswanya kita menggunakan akun Gmail pribadi, terus gurunya menggunakan akun belajar atau akun GSE, itu tidak bisa mengaksesnya. Nah, di sini itu salah satu kelemahan dari kalau akunnya nggak sama. Jadi enaknya kalau kita membuat tugas dengan Google Formulir, kita harus sama. Akun biasa ya, pakai akun biasa. Kalau pakai akun GSE, pakai akun GSE semuanya, biar itu tidak terjadi masalah seperti ini. Oke, kalau ini cara mengoreksinya, misalnya nanti siswanya sudah mengerjakan ini, kan langsung muncul nilainya. Nah, tapi siswanya juga harus klik tandai sebagai selesai setelah mengerjakan kuis tersebut. Baru
nanti di akun guru, kita lihat ya. Ini di akun guru. Kita buka di akun guru, kita lihat. Ya, kelasnya Matematika 8. Lalu kita lihat di tugas kelas. Di tugas Pitagoras. Ini ada satu siswa yang menyerahkan. Lihat tugas. Nah, ini kan tadi sayangnya pakai akun Gmail biasa tidak bisa mengerjakan Google Formulir yang dari akun GSC atau akun belajar. Nah, ini kalau bisa, ini cara menilainya langsung saja impor nilai. Karena di Google Formulirnya kan sudah kita kasih kunci jawaban seperti kemarin. Nah, itu akan langsung muncul nilainya. Dan langsung klik impor nilai. Nah, kalau sudah kita klik impor. Nah, kebetulan kan tadi nggak mengerjakan, jadi nilainya nggak muncul. Nah, nanti kalau itu sudah berhasil kita impor, kalau itu sudah dikerjakan, nanti munculnya di tab penilaian. Nanti akan kita lihat tab nilainya adanya di mana. Oke, itu tadi untuk mengoreksi. Jadi untuk mengoreksi yang menggunakan penugasan, itu tadi menggunakan komentar atau menggunakan coret-coret. Kalau di handphone, di Google Classroom-nya sudah ada aplikasi bawaannya. Nah, kalau di laptop harus memakai Docbook tadi ya. Nah, seperti itu kalau mau coret-coret. Atau kalau mudahnya langsung menggunakan komentar dan langsung diberi nilai. Kalau yang berupa kuis, yang menggunakan Google Formulir, nilainya langsung muncul, tinggal diimpor saja nilainya. Oke, itu untuk mengoreksi jawaban siswa dan melakukan impor nilai. Oke, sekarang kita lihat menu penilaiannya. Nah, menu nilainya di sini. Nah, ini adalah beberapa penugasan. Oh ya, satu lagi ya kemarin ya. Yang di poster kemarin sudah saya tunjukkan untuk penilaian rubrik, kita menilainya berdasarkan rubrik. Kemarin sudah saya contohkan nilainya. Nah, di tab nilai ini kan sudah muncul. Nah, jadi nama Nanang Sriyadi, tugas Pitagoras pertama, berapa nilainya? Tadi kan ini belum kita koreksi. Contohnya tadi yang ini. Yang tugas Pitagoras yang ini ya. Tadi kita beri nilai 90. Yang membuat poster kemarin sudah kita contohkan dapat nilai 100. Nah, untuk yang impor nilai tadi harusnya masuk. Karena tadi kan nggak bisa dikerjakan, makanya nggak masuk di sini. Jadi, kalau tadi impornya berhasil, nilainya langsung masuk di sini. Jadi, semua tugas yang kita buat ada di sini, nama siswanya di sini, nilainya otomatis masuk di sini kalau sudah kita koreksi. Nah, ini adalah tab nilainya. Jadi kalau kita membutuhkan nilai, kita tinggal buka tab penilaian ini dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan siswa. Oke, itu tadi untuk pengoreksian, menggunakan penugasan, menggunakan rubrik, dan yang impor nilai dari Google Formulir. Oke, selanjutnya agenda kita tadi yaitu membuat video konferensi. Nah, kalau kita menggunakan akun GSE atau akun belajar, di tugas kelas ini sudah muncul Meet-nya. Atau di bagian forum di depan, ini ada ya, link Meet-nya. Nah, kalau di akun siswa link Meet-nya ini nggak muncul, ya kita kopikan saja link ini, dan kita ketikkan, ya, copy link address, dan kita ketikkan di forum. Kalau misalnya di akun siswanya tidak muncul. Kalau yang menggunakan akun GSE, siswanya itu akan muncul. Tapi kalau yang enggak, itu tidak muncul ya. Seperti akun Gmail biasa. Nah, guru untuk memulainya membuat video konferensi, tinggal klik saja link ini. Maka di sini akan membuat tab baru untuk membuat video konferensi menggunakan Google Meet. Nah, ini kan kebetulan kamera sama mikrofonnya sedang digunakan di Zoom ya. Sedang digunakan di Zoom yang kita pakai sekarang. Ini nggak bisa nih kalau digunakan double. Nah, jadi ini kita nonaktifkan saja. Tapi kalau
ini kita tidak lagi sedang Zoom, itu bisa digunakan. Ini kan nonaktif. Nah, di sini ada pilihannya, gabung sekarang atau presentasikan. Kita klik saja dulu, gabung sekarang. Nah, ini ya, bagikan info berikut kepada orang yang akan Anda undang ke rapat ini. Ini bisa kita bagikan atau pakai kode ini. Nah, kita bagikan linknya saja, kita bagikan kepada siswa kita. Nanti siswa bergabungnya menggunakan link tersebut. Nah, biasanya kalau kita melakukan video konferensi, kalau guru itu pastinya maunya melakukan presentasi, misalnya menggunakan PowerPoint atau share screen yang lainnya. Kalau di Google Meet, tampilan share screen-nya di sini ya, presentasikan sekarang. Nah, jadi mau seluruh layar Anda, kalau seluruh layar, semua yang muncul di layar itu akan share screen atau dibagikan. Kalau jendela, ini beberapa aplikasi saja. Misalnya kita mau share screen PowerPoint-nya saja, berarti kita share screen PowerPoint saja. Atau tab. Ini tab yang ada di Google Chrome ini ya. Nah, misalnya di tab sebelahnya yang mau kita share screen-nya, itu bisa kita pilih. Nah, di sini ada beberapa menu di Google Meet ini. Salah satunya adalah Google Jamboard. Google Jamboard ini adalah papan tulis ya. Jadi kalau kita mengajarnya yang matematika, fisika, yang angka-angka, atau semua mata pelajaran, enak juga kita pakai papan tulis ini. Ini Google Jamboard. Nah ini ya, mau membuat papan tulis baru atau pilih dari Google Drive. Ini misalnya kita membuat papan tulis. Nah, di sini kan muncul ya papan tulisnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa menu seperti pena, penghapus, atau yang lainnya untuk melakukan pembelajaran, untuk menjelaskan suatu materi yang dipresentasikan di papan tulis ini. Nah, jangan lupa ini juga di share screen dari Google Jamboard-nya, berupa papan tulis yang ada di Google Meet. Nah, ini ada menu-menu yang lain, seperti merekam rapat. Kalau tata letak ini bentuk tampilannya seperti apa, susunan dari peserta yang masuk. Ini layar penuh, ubah latar belakang juga bisa ya kalau kita menggunakan layar hijau. Nah, dan lain-lainnya. Nah, yang paling penting kalau kita mengajar itu adalah yang share screen-nya ini, kalau menurut saya. Jadi, kita bisa melakukan share screen. Nah, itu fitur Google Meet yang ada di Google Classroom. Nah, kalau kita menggunakan akun biasa, ini kan nggak muncul kayak gini. Ya kita buat manual, di tab baru kita buat, ketik aja Google Meet. Nah, kita ketik aja Google Meet, kita membuat meeting baru ya. Nah, ini ya, Meet Google. Nah, ini kita membuat meeting baru, kita klik rapat baru, nanti linknya kita bagikan kepada siswa kita. Sama saja. Kalau yang di Classroom yang pakai GSE, enaknya langsung klik di kelas tersebut. Jadi nggak perlu repot-repot membuat Google Meet yang baru. Oke, itu tadi beberapa fitur dari Google Meet. Selanjutnya, agenda kita di sini adalah untuk mengelola Google Calendar. Nah, jadi tugas-tugas atau materi-materi yang sudah kita buat di Google Classroom ini akan muncul di Google Calendar. Ini ya, di tugas kelas, di sini kita klik Google Calendar. Nah, ini Google Calendar. Google Calendar ini bisa langsung diakses juga calendar.google.com tanpa harus lewat Classroom, juga itu bisa langsung ya. Tapi kalau melalui Classroom juga bisa. Nah, ini muncul tugas-tugas yang sudah kita buat kemarin, kan kita buat deadline-nya pada tanggal berapa sampai jam berapa, maka akan muncul di sini. Nah, misalnya ini, tugas membuat poster COVID. Ini deadline-nya tanggal 17.
Nah, yang satunya tugas Pitagoras 2. Lalu di tanggal 18 ada tugas Pitagoras 3. Nah, di bawah juga ada ini ya. Nah, ini tugas Pitagoras 1. Nah, semuanya yang sudah kita buat batas akhir pengumpulan dari tugas maupun kuis itu akan otomatis masuk di Google Calendar. Jadi kita bisa mengeceknya. Nah, misalnya juga ini ya, hari Sabtu besok nih ada jadwal ini ya Google for Education. Ini saya ikut salah satu kelas, kita juga masuk di sini. Selain dari Google Classroom yang kita buat, kelas yang kita ikuti juga itu akan muncul di Google Calendar-nya. Nah, jadi kita tinggal ngecek di Google Calendar tugas-tugas mana saja yang sudah dikerjakan oleh siswa maupun belum. Atau kita guru, kita bisa mengecek deadline dari pengumpulan tugas siswa. Kalau dari tampilan siswa, kita cek ini akun siswa. Oke, kita lihat kelasnya. Kelas yang terdaftar ini ya, matematika kelas 8. Nah, ini kan akun biasa nggak muncul ya dari Google Meet-nya. Namun untuk Google Calendar-nya muncul di sini. Nah, kita klik Google Calendar dari akun siswa. Apakah tugas-tugas yang dimasukkan guru tadi masuk? Nah, ini ya, masuk ya. Tugas membuat poster COVID muncul. Jadi kalau kita mau masuk ke Classroom-nya, kita klik saja linknya ini. Maka nanti akan otomatis masuk ke Google Classroom-nya dan tinggal mengerjakannya. Jadi ini bisa diinstal juga di handphonenya Google Calendar. Jadi siswa tinggal mengecek di handphonenya melalui Google Calendar saja. Di batas-batas tanggal kapankah tugas tersebut harus sudah diselesaikan. Ini juga tugas Pitagoras 2, tugas Pitagoras 3 yang sudah kita buat. Nah, ini juga ya, tugas Pitagoras 1. Muncul semuanya di Google Calendar. Jadi ini sangat memudahkan kita dalam mengontrol penugasan-penugasan yang diberikan guru maupun siswa untuk mengecek mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Maka muncul semuanya di Google Calendar-nya. Ya, jadi di akun guru maupun di akun siswa otomatis itu akan muncul di Google Calendar. Tapi ada syaratnya. Syaratnya saat kita memberikan tugas, batas akhir pengumpulan tugasnya harus kita set tanggal dan waktunya di tugas tersebut agar muncul di Google Calendar. Nah, itu tadi dari Google Calendar. Kita sekarang masuk ke agenda yang terakhir, yaitu pengelolaan Google Drive. Seperti apa pengelolaan Google Drive di Google Classroom ini? Nah, misalnya ini di akun siswa. Jadi di akun siswa sama di akun guru itu sama-sama akan otomatis terbentuk file atau folder Classroom di Google Drive-nya. Oke, kita buka folder Drive kelasnya. Nah, ini ya. Jadi di Classroom muncul nih tugas yang diupload oleh siswa tersebut. Ini ya, foldernya ada di Drive, ada di folder Classroom. Kalau kita buka Classroom-nya, berarti semua kelas yang ada di akun kita tersebut atau di akun siswa tersebut. Nah, ini semua folder-folder dari kelas yang ada di Google Drive, baik kelas yang kita buat maupun kelas yang kita ikuti. Oke, kita lihat kelas yang dibuat. Kebetulan di akun Gmail ini ada kelas yang saya buat dan ada yang diikuti. Nah, muncul semuanya. Ini akun yang saya pakai untuk mengajar ya. Jadi semua tugas, tugas 1, tugas 2, sampai semua tugas akan muncul filenya di Google Drive. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk kehilangan data kalau kita menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran. Jadi semua data yang kita buat,
semuanya muncul di Google Drive-nya. Kita buka salah satunya. Nah, ini ya. Misalnya tugas 14. Jadi, tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa semuanya muncul di sini. Nah, misalnya kita buka salah satunya. Nah, ini ya. Jadi, akan terorganisir dengan baik semua pengumpulan tugas yang dikirimkan oleh siswa di Google Drive kita. Makanya di sini gunanya tadi kita membuat topik dan membuat judul secara urut dari tugas-tugas yang kita berikan. Tadi misalnya di Pitagoras, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, ini juga kita berikan urut. Nah, ini tadi dari Google Drive. Oke, kita kembali ke kelas. Jadi, pada kesempatan kali ini tadi sudah kita bahas cara mengoreksinya, mengoreksi penugasan, lalu mengoreksi yang rubrik, yang kemarin sudah dicontohkan kemarin, lebih dulu, lalu yang menggunakan Google Formulir, yang bisa diimpor. Kalau kita menggunakan akun biasa itu tidak bisa diimpor. Itu bisanya kita ketik manual, kita lihat di spreadsheet Google Form-nya dimasukkan. Kalau kita menggunakan akun GSE, itu bisa diimpor. Lalu kita tadi juga sudah melihat fitur Google Meet untuk melakukan video konferensi di Google Meet-nya. Lalu kita tadi sudah melihat Google Calendar. Nah, di Google Calendar, semua tugas yang sudah kita buat akan otomatis tersinkron di Google Calendar baik guru maupun siswa dengan syarat tugas yang kita buat di Google Classroom-nya kita buat batas akhir pengumpulan tugasnya baik tanggalnya maupun waktunya. Kalau itu tidak kita buat itu tidak muncul di Google Calendar-nya. Lalu ada folder Drive kelas. Jadi semua interaksi yang ada di Google Classroom ini semuanya akan otomatis tersimpan di Google Drive. Jadi kalau semakin banyak kita membuat kelas, semakin banyak kita memberikan penugasan, ya semakin banyak juga datanya. Nah, kalau kita menggunakan akun yang Gmail biasa, itu batasannya 15 GB. Nah, kalau akun GSE itu tergantung paket yang diberikan. Kalau yang dari Kemdikbud ini unlimited ya, itu tidak terbatas kapasitas penyimpanan di Google Drive-nya. Nah, jadi beberapa kesimpulan tersebut ditambah satu lagi, lebih baik kalau kita menggunakan Classroom, kalau menggunakan akun biasa, guru dan siswanya semuanya menggunakan akun biasa. Kalau menggunakan akun Google Suite for Education, seperti akun belajar, guru dan siswanya harus sama-sama akunnya, agar tidak terjadi beberapa permasalahan seperti yang sudah kita temukan tadi. Nah, mungkin ini penjelasan di pertemuan ketiga ini dari Google Classroom. Mungkin nanti lebih luasnya lagi kita sambil berdiskusi. Nah, demikian saya kembalikan kepada Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Nanang atas pemaparan materinya. Silakan Bapak Ibu mulai bisa bertanya di kolom chat, nanti akan dirangkum oleh Pak Nanang dan akan dijawab gitu ya. Nanti untuk bertanya secara langsung, secara interaktif, secara live nanti di akhir ya, di akhir sesi ini. Untuk berikutnya saya beri kesempatan untuk Pak Lendi untuk melanjutkan materi tentang LMS kelas C. Silakan Pak Lendi. Baik, terima kasih Pak Randi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sebelumnya penjelasan yang bagus dan sangat detail dari Pak Nanang. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan kembali tentang LMS kelas C, fitur-fitur yang kemarin belum sempat kita bahas. Hari ini akan kita bahas. Oke, pertama saya akan share screen dulu. Pada pertemuan ketiga ini Bapak Ibu, hari ini kita akan
melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang pelaksanaan dan pengoreksian jawaban baik itu tugas maupun kuis, pengolahan data kuis juga. Kemudian hari ini juga kita akan membuat agenda di kalender yang sudah disediakan di kelas C. Kemudian kita akan juga membuat forum. Dan terakhir nanti kita akan mencoba melihat tampilan dari akun orang tua. Jadi bagaimana cara mendownload laporan hasil belajar peserta didiknya atau anaknya melalui akun orang tua. Baik, pertama kita buka dulu atau kita masuk dulu ke dalam akun kita. Ini kemarin kelas yang kita buat, kita coba cek. Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan pengerjaan kuis dan juga pengumpulan tugas. Kemarin di sini ada latihan soal. Kita lihat deadline-nya tanggal 15 sampai tanggal 16, yaitu hari ini ya. Hari ini terakhir, nanti masih bisa dikumpulkan. KKM-nya kemarin sudah kita setting, yaitu nilainya 75. Tugasnya hanya satu ini. Kemudian pesertanya kemarin sebagai contoh kita masukkan satu siswa, yaitu Fuad Ahmad. Ini datanya masih belum mengumpulkan, nanti kita coba untuk mengumpulkan tugas bagaimana caranya. Kemudian kita coba lihat dulu, kita cek penilaian harian kemarin sudah kita buat. Di sini kemarin kita contohkan ada 2 soal, tadi sudah sempat saya tambahi menjadi 5 soal. Kemudian kita cek waktu pengerjaannya selama 60 menit, KKM-nya 40 karena 5 soal. Setiap soal bobotnya di sini tertulis 10. Jadi kita tulis saja KKM-nya misalkan 40. Jenisnya ujian, kemudian tanggal pelaksanaannya adalah jam 8 sampai jam 21. Tapi di sini tulisnya 15 Februari ya, Pak Ibu. Kita ganti dulu tanggalnya sebentar. Oh ya, sudah sesuai nggih. Sekarang tanggal 15. Jadi bisa dikerjakan, tapi di sini kita ubah dulu karena di sini masih jam 20 dan sekarang belum sampai jam 20.00. Kita ubah dulu, kita sunting kuis. Kita ubah jamnya supaya bisa dikerjakan sekarang. Misalkan jam 19.40, jadi sudah berlangsung sampai jam 21. Oke, kita sunting. Maka kuis ini secara otomatis sudah bisa dikerjakan mulai sekarang. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita coba masuk menggunakan akun siswa. Kita keluar dulu dari akun ini, akun guru. Kita akan masuk menggunakan akun siswa. Kita masuk ke dalam kelas. Ini kelasnya. Kita klik. Kemudian di sini penilaian harian. Nah, maka akan muncul tombol seperti ini, Bapak Ibu. Jika jamnya sudah memasuki waktu pelaksanaan ujian, maka akan muncul tombol seperti ini untuk memulai kuis. Namun apabila ini tadi belum memasuki waktu pengerjaan, maka tombol ini tidak ada di tampilan siswa. Jadi tidak ada tombol seperti ini. Oke, pertama kita coba kerjakan tugas dulu ya sebelum mengerjakan penilaian harian. Kita lihat pengenalan himpunan. Ini menggunakan akun siswa, tampilannya seperti ini. Ini materinya.
Coba kita buka. Ini yang sudah kita upload kemarin. Saya secara random upload filenya. Hanya sebagai contoh ini. Ini soal. Kemudian bisa kita unduh. Klik saja misalkan kita mau mengunduh. Misalkan anak-anak mau mengunduh file yang kita upload. Tinggal klik saja. Maka otomatis di sini filenya akan terunduh atau tersimpan dalam komputer atau HP anak-anak. Selanjutnya misalkan kita coba berkomentar. Misalkan seperti ini, kita coba kirim. Kemudian di diskusi di sini kemarin sudah kita sediakan forum untuk berdiskusi. Misalkan siswa ingin berdiskusi baik sharing dengan pengajar, dengan gurunya maupun dengan siswa yang lain, bisa menggunakan sesi diskusi ini atau form diskusi ini. Kita coba berikan tanggapan soal pertanyaan. Misalkan siswa bertanya, nah seperti ini deskripsi tanggapannya. Kemudian nanti akan bisa dilihat oleh guru dan juga bisa diberi komentar atau tanggapan dari pertanyaannya ini. Seperti itu untuk di form diskusi. Selanjutnya saya masuk ke pengumpulan tugas. Pertemuan 1 di latihan soal di sini. Di sini sudah tertera tombol untuk unggah tugas. Kenapa? Karena pelaksanaan ujiannya di sini sudah memasuki yaitu tanggal 15 sampai tanggal 16 atau besok. Terakhir untuk mengumpulkan. Jadi sudah ada tombol untuk mengupload tugas. Sekarang siswa mau ngupload tinggal diklik di sini, unggah tugas. Kemudian kita cari di berkas mana yang ingin kita upload, misalkan ini jawaban tugas 1 kita upload. Ukuran maksimal 5 MB ya Bapak Ibu. Baik itu dokumen Word, PDF maupun PPT Excel maupun gambar. Maksimal 5 MB. Kemudian kita unggah. Nah, otomatis tugas yang sudah kita kerjakan atau anak-anak kerjakan akan terunggah ke dalam form tugas ini atau latihan soal ini. Dan nanti akan bisa dilihat oleh pengajar atau guru. Seperti itu untuk pengumpulan tugas. Selanjutnya kita mulai mengerjakan penilaian harian di sini. Penilaian harian waktunya 60 menit, tipe kuisnya ujian, pelaksanaannya sampai jam 9 kita mulai mengerjakan. Di sini ada keterangan waktu tersisa karena kita sudah mulai mengerjakan, maka waktu tersisanya tinggal 59 menit sekian detik karena kita hanya memberikan waktu selama 60 menit atau 1 jam. Kemudian di sini di bagian sini kita bisa loncat soal, misalkan mau ngerjakan nomor 2 dulu atau nomor 5 dulu, bisa loncat, ada tombolnya di sini, bisa langsung menuju soal berikutnya. Kemudian ini tampilan untuk soalnya. Ini pertanyaan, kemudian di sini ada jawaban. Ini kemarin soalnya sudah kita setting acak nih Bapak Ibu, sudah kita setting acak. Jadi setiap siswa ketika ngerjakan pasti soalnya tidak ada yang sama untuk pertanyaan yang pertama karena acak. Ini kita coba jawab misalkan C. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini misalkan kita jawab 4. Kemudian pertanyaan selanjutnya
Ini kita jawab misalkan 8. Selanjutnya ini kita random aja jawabnya, misalkan 2. Oh, ini kemarin yang ada gambarnya ya Bapak Ibu. Kemarin yang kita sematkan gambar karena kita nggak bisa menggunakan equation atau masukkan gambar diagram di sini. Jadi kemarin kita upload menggunakan foto. Jadi akan seperti ini. Ketika kita klik, perhatikan gambar berikut. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian kita kembali, baru kita jawab. Nah, soalnya mana tadi? Oh, ini. Misalkan kita jawab ini aja. Terus ini kita jawab random saja. Misalkan ini. Karena sudah terjawab semua. Cek nomor 1 tadi. Ya, sudah terjawab. Ini sudah terjawab. Berwarna hijau semua. Untuk nomor 1. Kan ini. Selanjutnya kita simpan. Kita mengerjakan kurang dari 3 menit nih Bapak Ibu. Di sini ada waktunya, nanti akan terekam juga berapa lama siswa mengerjakan, setiap siswanya akan terekam. Kemudian kita simpan dan selesai. Apakah Anda yakin akan menyelesaikan kuis ini? Pertanyaan terjawab 5, pertanyaan tidak terjawab 0. Jika dirasa sudah yakin, nanti anak-anak bisa klik ya. Maka nilainya akan muncul. Nah, ini karena kemarin kita setting nilainya bisa langsung dilihat. Nah, nilai Anda 10. Jadi salah 4. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan penilaian harian menggunakan akun siswa di sini. Kemudian saya kembali lagi ke akun guru. Kita lihat tanggapan dari siswa ini tadi. Bagaimana tampilannya? Keluar. Kita masuk lagi menggunakan akun guru. Kita masuk ke dalam kelas. Nah, di sini kita coba cek satu-satu. Tadi di pengenalan himpunan, di materi ada tanggapan. Nah, di sini dari siswa, materi yang mudah dipahami. Nah, seperti ini tanggapan dari siswa tadi masuknya. Kemudian kita cek diskusi. Tadi ada pertanyaan, sudah kita coba. Nah, di sini ada satu tanggapan dari siswa tadi. Bagaimana membedakan himpunan dan bukan himpunan? Kita beri komentar, misalkan coba. Misalkan pahami definisi dari himpunan. Misalkan seperti ini, kita kirim. Nah, nanti bisa kita saling berkomentar dengan siswa ini tadi, saling berbalas sama seperti di kolom komentar ya Bapak Ibu yang ada di Facebook maupun Instagram, bisa nanti saling menimbali atau saling menanggapi. Kemudian kita coba cek tugas yang tadi sudah dikumpulkan. Di sini latihan soal pengenalan himpunan. Kita cek tugasnya, karena pesertanya hanya 1, otomatis di sini sudah 100% mengerjakan. Nah, karena 1 tadi yang sudah mengerjakan. Namanya Fuad Ahmad, statusnya belum dinilai. Nah, karena kita belum melakukan penilaian. Nah, cara melakukan penilaian, Bapak Ibu arahkan kursor ke bagian kanan di sini, dari sesuai lurus dengan siswanya. Penilaian ini kita klik. Nah, kemudian akan dibawa ke halaman ini. Nah, di sini belum dinilai, nanti kita beri nilai. Sebelumnya kita cek dulu jawaban tugas dari siswa ini tadi. Di sini ada jawaban tugas 1. Formatnya JPG, artinya gambar berarti. Coba kita cek, kita lihat, kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Kita zoom, bisa. Nah, ini jawaban dari siswa. Misalkan ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Contoh tugas yang dikumpulkan. Kemudian kita minimize lagi. Kita close. Kalau misalkan sudah dikoreksi,
Sudah dibaca atau ini juga bisa diunduh ya Bapak Ibu, jawaban dari siswa ini tadi, misalkan mau disimpan di laptopnya atau komputernya bisa diunduh, nanti akan tersimpan di komputer atau laptopnya. Kemudian misalkan kita beri feedback, misalkan good, kita kirim, nah kita beri feedback, kemudian kita beri nilai, di sini kita klik yang berwarna biru, misalkan nilainya kita beri nilai 85 misalkan. Submit nilai. Nah, nilainya bisa diedit ya Bapak Ibu jika nanti masih ada kesalahan pengkoreksian, jadi bisa diedit nilainya, bisa direvisi lagi. Seperti itu cara memberikan nilai di tugas, kemudian kita coba cek. Misalkan nanti di sini siswanya ada banyak, berarti Bapak Ibu harus melakukan penilaian satu-satu. Penilaian satu-satu nanti kan muncul di sini penilaian seperti itu. Lurus sesuai dengan namanya. Ini nilai ini bisa kita download dalam format Excel di bagian sini. Export to Excel berarti artinya kita export ke bentuk Excel. Coba kita klik seperti apa tampilannya. Nah, di sini daftar nilai tugas. Kita buka, membuka Excel. Proses. Nah, seperti ini. Karena cuma satu siswa, hanya Fuad. Kemudian nilainya di sini 85. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk melihat hasil pengerjaan ujian. Kita ke bagian sini, penilaian harian himpunan. Kita klik. Sama seperti tadi, di sini sudah 100% mengerjakan karena hanya satu siswa. Satu siswa sudah mengerjakan, 0 belum mengerjakan. Nilai terbaiknya muncul 10 karena hanya satu. Kemudian kita cek di sini daftar soalnya, kemudian ada hasil peserta. Kita lihat hasil peserta. Fuad Ahmad nilainya 10, mengerjakan dalam waktu 2 menit 48 detik. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bisa dicek ya, siswa yang mengerjakan dengan durasi berapa lama, 2 menit atau 1 jam atau 50 menit sudah terekam di sini. Bisa kita lihat. Kemudian kita lihat di sini penilaiannya. Tadi sudah nilainya 10, kita cek nilai nomor berapa saja yang siswa ini salah dan benar. Nomor 1 dia menjawab B, padahal jawabannya adalah C, maka nilainya 0. Selesai diperiksa. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Di sini jawabannya B, padahal pesertanya menjawab C, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat satu-satu. Kemudian kita kembali ya, karena nanti ke belakang seperti itu tadi, cara memeriksa jawaban dari siswa. Kemudian sebenarnya di sini di bagian, bentar masih loading, halaman depan ini tadi, sebenarnya di sini nanti akan ada analisis setiap soal sebenarnya. Jika pesertanya lebih dari satu, karena berhubung di sini hanya satu, maka di sini tidak nampak. Coba saya perlihatkan dengan akun yang lain. Saya keluar dulu. Saya masuk. Ini. Nah, di bagian sini tes hasil belajar. Hasil analisis siswa kita klik. Analisis kuis kita klik di sini. Kemudian akan muncul seperti ini. Hasil data analisis dari kuis. Di mana soal pertama hanya
benar, yang jawabannya benar 92%, yang menjawab salah 8%. Ini kemudian soal nomor 2 yang menjawab benar 84%, sedangkan yang menjawab salah 16%. Nah, seperti ini datanya. 23 menjawab benar, 2 anak menjawab salah. Kemudian soal nomor 2, 21 anak menjawab benar, 4 anak menjawab salah, dan seterusnya sampai ke bawah. Ada datanya seperti ini, analisis pengerjaan ujian dari anak-anak. Nah, ini karena siswanya banyak, jadi nilainya tertinggi ini 100, 100, 100. Kemudian yang terendah di sini ada 90. 25 siswa mengerjakan, 0 belum mengerjakan. Nilai rata-ratanya 82,4. Ya, 82,4 rata-rata dari kelas ini. Seperti itu Bapak Ibu tampilan dari analisis kuis untuk akun guru. Kemudian selanjutnya saya kembali ke akun yang tadi. Kita akan membuat agenda di kalender. Saya masuk menggunakan akun guru. Kemudian kita mencoba membuat agenda di kalender. Kita menuju ke menu yang ada di sini. Kemudian di bagian kegiatan, di sini Bapak Ibu, bagian kegiatan kita klik. Nah, di sini ada kalender. Kemudian misalkan kita mau menambahkan kegiatan atau agenda, maka kita klik di bagian sini ada tambah kegiatan. Nah, kita tambah misalkan nama kegiatannya pertemuan 2 misalkan. Info kegiatannya misalkan pastikan semua mengikuti. Kemudian tanggalnya kapan kita tentukan, pertemuan kedua misalkan hari Jumat tanggal 19. Nah, hari Jumat selesainya ini tagnya misalkan karena kita pembelajaran matematika, kita klik saja matematika. Nih. Kemudian ditujukan ke kelas 7. Nah, di sini kalau misalkan kita ada banyak kelas yang ada di lembaga ini, berarti kita pilih kelas yang sesuai dengan yang ingin kita buat agenda ini tadi. Misalkan saya mau membuat untuk kelas matematika kelas 7, kemarin yang sudah kita buat. Ditujukan untuk kelas ini, kemudian saya tambah. Maka di sini di kalender akan ada tambahan kegiatan atau agenda di tanggal 19, yaitu pertemuan kedua. Nanti misalkan ada lagi agenda di tanggal 19, nanti akan tertuliskan di bawahnya sini. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat di kelas. Bagaimana jadwal itu tadi. Nah, untuk di tampilan kelas, agenda tadi muncul di bagian pojok kanan atas, kegiatan mendatang. Nah, kegiatan mendatang di sini sudah ada pertemuan kedua, deskripsinya tadi adalah pastikan semua mengikuti atau bisa diisi kalimat yang lain ya Bapak Ibu yang kiranya diperlukan untuk menginformasikan kepada anak-anak. Ini pertemuan kedua, kita lihat kegiatan lainnya masih belum ada ya, karena cuma satu yang sudah kita isi tadi. Nah, bisa diisi misalkan ulangan harian atau apa, bisa diisi di sini juga. Seperti itu membuat agenda di kalender, kemudian selanjutnya komunitas. Nah, di sini kita membuat komunitas. Komunitas ini kurang lebih sama seperti grup nih. Sama seperti grup yang ada di Facebook itu juga jadi bisa dimasuki oleh beberapa siswa. Misalkan saya mau menambahkan komunitas, di sini tambah komunitas, misalkan OSIS, komunitas OSIS misalkan. Khusus anggota OSIS misalkan seperti ini. Kemudian di sini saya tulis OSIS, tagnya. Kemudian sifatnya saya private, jadi hanya peserta terbatas, jadi bukan untuk umum.
private saja, misalkan saya tambah. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti ini bisa diubah. Kita masuk dulu ke dalam komunitas ini. Nah, ini bisa disunting ya Bapak Ibu. Sunting profil, sunting cover, sama seperti kemarin. Anggotanya masih satu, hanya saya. Belum ada yang bergabung. Nah, di sini belum ada kabar yang dibagikan. Misalkan kita mau membagikan kabar, misalkan kita mau menambahkan foto, kita share foto, misalkan ini random saja, dan silahkan dibaca, misalkan bagikan. Nah, nanti munculnya seperti ini, seperti postingan di grup Facebook kurang lebih sama seperti itu, dan bisa dikomentari oleh anggota komunitas yang lain atau anggota grup ini. Ini masih loading ya Bapak Ibu, masih belum terupload, nanti terupload pasti kelihatan di sini gambarnya tadi. Komunitas atau grup ini bisa dimanfaatkan untuk komunitas yang lain juga, misalkan pramuka atau eskul atau komunitas yang lain, misalkan MGMP matematika, misalkan guru dalam lingkup sekolah juga bisa di sini ya. Kita tambahkan komunitasnya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat akun orang tua dan kita akan mencoba melakukan pengamatan kepada siswa. Saya keluar dulu dari akun ini. Saya keluar, kemudian saya akan masuk. Sebenarnya saya mau mendaftar dulu karena belum ada akun orang tua. Tadi belum sempat saya lihat. Bentar saya masuk lagi. Kodenya belum sempat saya lihat, kode akses untuk orang tua. Klik sini, degree private, di bagian kolom lembaga di sini, ke bagian, bentar. Oh, karena di sini bukan akun lembaga ya Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa melihat. Kita salah akun, kita harus masuk dengan akun lembaga. Bentar, kita salah akun. Saya masuk dengan akun yang lembaga, kemarin yang lembaga ini. Nah, ini akun lembaga, kita klik di sini. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini kode akses untuk pengamat atau orang tua. Pengamat di situ kodenya adalah 950648. 950648. Kemudian kita keluar lagi. Kita sudah mendapatkan kode aksesnya untuk pengamat atau untuk orang tua. Kemudian kita daftar karena kita belum punya akun orang tua. Kita mendaftar, misalkan saya masukkan namanya Ahmad Faruk, misal emailnya saya pakai random, provinsinya Jawa Timur, negaranya Indonesia, mana Indonesia, ini nama penggunanya misalkan Ahmad Faruk, kemudian kata sandinya kemudian pilih peran sebagai orang tua, kemudian kode aksesnya yang tadi kita masukkan 950648. Saya setuju dengan ketentuan yang berlaku, kita centang daftar sebagai pengguna baru. Simpan. Kemudian tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk menu dashboardnya berbeda dengan tampilan siswa maupun guru. Kalau di akun guru tadi kan di sini ada kelas, kemudian pertemanan dan komunitas. Tapi untuk akun orang tua di sini hanya seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada kalimat Anda belum punya siswa yang diikuti. Ini artinya akun ini belum terkoneksi dengan siswa atau anaknya. Akun orang tua ini belum terkoneksi dengan anaknya.
Nah, bagaimana untuk mengkoneksikan atau melingkan? Caranya kita lihat dulu daftar peserta, kita cari nama pesertanya, karena hanya ada satu ya Bapak Ibu. Misalkan ini, nah kita ikuti. Nah, ternyata ketika kita klik ikuti, di sini diminta untuk memasukkan kode unik peserta. Nah, apa kode unik peserta itu? Nah, kode unik peserta ini bisa kita lihat di akun lembaga. Hanya lembaga yang bisa melihat. Jadi, apabila belum memiliki, maka silakan menghubungi pihak lembaga. Nah, pihak lembaga nanti akan memberikan kode unik. Kita coba masuk lagi menggunakan akun lembaga untuk mengisi kode unik ini, Bapak Ibu. Kita batal, kemudian kita keluar lagi dari akun orang tua ini. Kita keluar, kemudian kita masuk lagi dengan akun lembaga. Kita masuk, kemudian kita ke menu ini, ke halaman lembaga kita, kemudian ke peserta. Di sini Bapak Ibu kita klik siswanya, pesertanya. Di sini ada satu nama. Ya, ada satu, karena hanya ada satu siswa yang sudah masuk di lembaga ini. Kemudian ini kode unik untuk siswa. Nah, kode unik untuk siswa ini bisa kita copy. Kita copy seperti ini. Kemudian kita kirimkan ke orang tua atau ke anaknya supaya diteruskan ke orang tuanya untuk masuk ke dalam akun orang tua tadi. Ini kita copy. Sementara kita copy dulu. Coba saya letakkan di sini aja. Saya simpan di sini untuk sementara. Ini kodenya. Kemudian saya kembali ke akun orang tua. Jadi saya keluar lagi dari akun lembaga. Saya mencoba masuk lagi dengan akun orang tua. Masuk, kemudian tadi namanya Ahmad Faruk. Saya masuk ke dalam akun orang tua. Oh, sorry, ada kesalahan. Masuk dengan akun orang tua. Bentar, di sini Ahmad Faruk. Saya masuk. Nah, ini akun orang tua tadi. Nah, kita cari lagi daftar pesertanya atau daftar siswanya. Nah, di sini hanya ada satu nama, buat Ahmad tadi. Kita ikuti. Nah, di sini kita masukkan kode yang tadi. Kita pastekan. Tadi kita copy, kita paste. Nah, ini kodenya. Lumayan banyak, tadi terdiri dari angka, huruf kecil, huruf kapital, angka, huruf kecil, huruf kapital. Seperti ini. Dan setiap siswa itu berbeda-beda, ya Bapak Ibu. Setiap siswa berbeda-beda. Jadi kalau misalkan tidak memiliki kode ini, maka orang tua tidak akan bisa melihat hasil belajar dari anaknya. Tidak bisa. Ini khusus untuk setiap anak. Setiap anak berbeda kode. Kemudian kita klik ikuti. Jika kodenya benar, maka nanti akan langsung menuju ke nama siswanya. Nah, ini kodenya benar. Nah, kalau kodenya benar, maka tampilannya kan berubah jadi seperti ini. Mengikuti. Artinya kita sudah mengikuti siswa ini. Akun orang tua ini sudah mengikuti siswa ini. Kemudian kita balik lagi ke dashboard. Nah, di sini sudah muncul ya nama siswanya Bapak Ibu. Kemudian jika kita ingin melihat, nanti orang tuanya ingin melihat di detail ini, di bagian detail, nah di sini ternyata si anaknya ini sudah 100% mengikuti pembelajaran di kelas matematika kelas 7 SMP. Nah, ini sudah hijau, tandanya di sini sudah 100%, artinya sudah mengikuti semua kegiatan pembelajaran mulai dari memahami materi, mulai dari berdiskusi, kemudian mengumpulkan tugas dan juga sudah melaksanakan penilaian harian atau ujian. Kita lihat detail laporannya di sini. Detail laporan. Nah, seperti ini, bacaan sudah 100% semua. Sudah 100%, hanya ada satu bacaan dari satu, kemudian satu bacaan semuanya. Kemudian pengenalan himpunan sudah dibaca.
Diskusi materi pengenalan sudah ditanggapi. Kemudian latihan soal sudah dikerjakan dan nilainya mendapat 85. Kemudian penilaian hariannya sudah dikerjakan dan nilainya tadi mendapatkan 10. Seperti itu. Kemudian laporan ini bisa kita unduh Bapak Ibu di sini. Kita klik unduh laporan, maka nanti akan tersimpan dalam format PDF. Kita coba buka. Tampilannya kurang lebih sama seperti ini tadi. Kita coba buka nih. Laporan kemajuan dari Fuad Ahmad. Ada 2 lembar, ini lembaganya, ada nama lembaga, kemudian ada logonya, ada foto siswa karena belum diedit tadi. Kemudian di sini namanya, materinya, kemudian di sini kemajuan 100% semua, yang tadi sama seperti yang kita lihat di tampilannya ada di dashboard tadi. Seperti itu, kita balik lagi ke kelas, ke akun orang tua. Nah, di sini kita lihat wawasan tugas. Nah, di sini pesertanya ada analisis, jadi nanti bisa melihat nilai dari peserta yang lain juga. Nanti nilai peserta ini berapa, terus rata-rata nilai di kelas juga berapa. Nanti bisa kita pantau, misalkan anaknya dapat 85, ternyata rata-rata nilai kelasnya 78. Berarti anak kita ini sudah mendapatkan nilai di atas rata-rata. Seperti itu. Wawasan tugas, kemudian wawasan kuis juga sama. Ini tadi nilainya 10. Nah, ada rata-rata nilai di dalam satu kelas. Tampilannya sama. Kemudian di sini ada komunitas juga. Jadi para orang tua juga bisa membuat komunitas, misalkan komunitas wali siswa kelas 7 apa misalkan. Bisa membuat komunitas untuk berdiskusi. Nah, ini bisa bergabung tapi nanti pasti tidak diterima karena bukan anggotanya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk kegiatannya juga bisa kita tambahkan kegiatan di sini, untuk orang tua bisa menambahkan kegiatan juga. Mungkin itu tambahan dari saya di pertemuan yang ketiga ini Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Randi. Oke, baik. Terima kasih Pak Lendi atau Mas Lendi atas penyampaian materinya. Silakan Bapak Ibu, kita masuk sesi diskusi, tanya jawab atau cerita boleh tentang pengalaman Bapak Ibu menggunakan kelas-kelas online baik Google Classroom ataupun yang lain. Silakan boleh, silakan bisa cerita, bisa tanya, bisa apapun itu akan kita diskusikan malam ini, atau bisa bertanya secara teknis juga bisa tulis di kolom chat, nanti akan dijawab oleh Pak Lendi ataupun Pak Nanang. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa bertanya, silakan, atau kalau ingin bertanya bisa tulis di kolom chat, saya ingin bertanya gitu, nanti akan saya bukakan mikrofonnya, boleh, atau klik raise hand, boleh, silakan. Sambil ini sudah mulai ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Nah, sudah lumayan ini. Sambil menunggu Bapak Ibu klik raise hand, mungkin silakan Pak Nanang mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu di kolom chat sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya secara langsung. Silakan Pak Nanang. Sebentar. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi. Tadi saya sudah membaca beberapa pertanyaan yang ada di Google di chat, yaitu tentang Google Classroom. Ini mungkin kalau ada yang tidak terekap, mohon maaf, karena tadi saya agak terlempar sebentar, saya masuk lagi, sudah hilang rupanya chatnya. Nah, jadi, tapi ada yang sudah saya rekap tadi. Yang pertama, ada pertanyaan berapa jumlah siswa yang bisa bergabung di Google Classroom.
Oke, ini jadi untuk jumlah siswa yang bisa bergabung di Google Classroom, ini tergantung akun yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan akun Gmail biasa, yang @gmail.com, itu yang bisa bergabung di Google Classroom untuk siswanya itu sebanyak 250 siswa. Nah, 250 siswa untuk akun Gmail biasa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar dari Kemdikbud atau akun Google Suite for Education, itu lebih banyak lagi Bapak Ibu jumlah siswa yang bisa bergabung di kelas kita. Jadi kalau kita menggunakan akun GSE atau akun belajar dari Kemdikbud, kita bisa memasukkan siswa sebanyak 1.000 peserta. Jadi perbandingannya cukup jauh ya, 250 dengan 1.000 peserta. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang sudah saya rekap tadi untuk menampilkan logo Google Meet di Google Classroom-nya. Nah, jadi logo Google Meet untuk bisa muncul di akun Google Classroom kita atau di kelas Google Classroom kita, itu hanya bisa muncul kalau kita login-nya di Google Classroom menggunakan akun Google Suite for Education atau akun belajar dari Kemdikbud. Kalau kita menggunakan akun Gmail biasa, itu tidak muncul logo Google Meet-nya. Jadi kita harus membuat Google Meet secara manual kalau kita mau melakukan video konferensi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kalau kita melakukan share screen PowerPoint, kalau kita memutar video, suaranya akan muncul? Nah, jadi kalau kita share screen PowerPoint, ada video kita masukkan di PowerPoint tersebut, itu suaranya masuk juga. Di peserta didik bisa mendengar suara dari video yang kita masukkan di PowerPoint, yang kita share screen di Google Meet. Itu muncul ya, kalau kita memasukkan video. Lalu tadi ada pertanyaan, mikrofon di Google Meet itu sudah dihidupkan mati sendiri, sudah dihidupkan mati sendiri. Ini saya belum pernah menemuinya, tapi ini sepertinya ada dua kemungkinan ya. Ini kemungkinan ya. Jadi yang pertama mungkin pengaturan mikrofon yang ada di komputer kita atau di laptop kita. Kira-kira mikrofonnya sudah aktif atau belum? Itu bisa dicek di kontrol panel, lalu di bagian sound dan di bagian mic. Nah, di situ sudah aktif atau belum mikrofonnya, drivernya sudah terinstall atau belum. Jangan-jangan driver dari sound-nya itu belum terinstall. Atau bisa jadi kalau kita di Google Meet-nya itu sebagai peserta, itu memang mikrofonnya dimatikan oleh host-nya, itu bisa jadi. Atau kita tidak diizinkan untuk mengaktifkan mikrofonnya selama Google Meet-nya berlangsung. Jadi dua kemungkinan itu mungkin dari permasalahan mikrofon di Google Meet-nya. Lalu tadi ada pertanyaan mengklasifikasikan nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, memang kita di sini mempunyai dua jenis penilaian, pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk mengklasifikasikannya, kalau di Google Classroom, itu tidak terpisah ya, antara nilai pengetahuan atau keterampilannya di tab nilai tadi. Jadi, di tab nilai tadi munculnya itu berdasarkan tugas yang kita berikan. Tugas 1, tugas 2, atau tugas Pitagoras, tugas lingkaran. Jadi berdasarkan itu. Kalau kita mau menandainya itu sebagai nilai pengetahuan atau keterampilan, mungkin dalam penamaan tugasnya. Nah, seperti kemarin ya, membuat poster, itu kan nilai keterampilan. Mungkin di nama penugasannya itu dibedakan atau dikasih tanda tertentu. Nah, kalau keterampilan, kalau di Google Classroom ini kan penilaiannya lebih baik menggunakan rubrik. Nah, jadi kita bisa manfaatkan rubrik untuk menilai keterampilan di Google Classroom seperti yang kita praktekkan kemarin. Lalu pertanyaan yang sempat saya rekam tadi membuat formulir dari Google Drive. Nah, formulir tersebut tadi gimana ya kronologinya? Ada temannya sebagai guru juga membuat di Google Drive tersebut gitu ya, lalu dibagikan. Nah, ternyata teman gurunya itu tidak bisa melihat nilainya. Kan nilai kalau
kalau nilai dari Google Formulir masuknya di spreadsheet-nya. Nah, dari spreadsheet-nya itu juga dibagikan kepada guru yang ikut membuat soal di Google Drive kita tersebut. Nah, jadi selain Google Formulirnya yang dibagikan atau kolaborasinya, spreadsheet-nya juga itu bisa kita share agar bisa melihat nilai dari siswa. Walaupun misalnya di sekolah bisa juga menggunakan satu akun Google Drive gitu ya. Nah, semuanya itu harus di-share ke semua guru. Dibagikan dari spreadsheet-nya untuk agar bisa melihat nilainya. Lalu saya cek lagi, kita masukkan deadline pengumpulannya, misalnya tanggal 17. Lalu siswa ada yang terlambat mengerjakannya atau baru join. Apakah siswa tersebut masih bisa mengerjakannya? Jawabannya, siswa tersebut masih bisa mengerjakannya walaupun sudah melewati tanggal yang sudah kita tetapkan. Tetapi di situ ada keterangannya bahwa siswa tersebut terlambat untuk mengumpulkan tugas. Nah, saat siswa tersebut mengumpulkan, nanti ada keterangannya, terlambat mengumpulkan tugas. Jadi masih bisa, tapi ada keterangan terlambat. Oke, saya cek dulu. Pak Nanang, pertanyaan saya kemarin belum jawab kaitannya dengan kita, bukan guru dari sekolah. Bagaimana cara mendapatkan GSE? Kita yang bukan guru dari sekolah. Bukan guru. Nah, Bapak Ibu yang bukan guru untuk mendapatkan akun GSE, itu mungkin langsung di-upgrade secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sebagai guru kan sudah mendapatkan akun GSE langsung dari Kemdikbud. Kalau kita bukan guru ya kita upgrade manual secara pribadi akun Gmail kita. Jadi nanti domainnya tetap Gmail, tapi itu di-upgrade. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Pak Nana, apakah untuk Google Meet linknya tetap sama antara Meet pertama dan Meet berikutnya? Ya, kalau di kelas yang sama, link Google Meet-nya akan tetap itu ya. Jadi linknya satu link untuk setiap kelas itu akan tetap sama. Nah, jadi itu tidak berubah untuk di kelas yang sama. Kalau kelasnya beda, itu akan berbeda juga seperti itu. Mungkin itu dulu sambil saya recap lagi. Mungkin kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Mungkin saya kasih kesempatan nih, atau saya kembalikan dulu ke Pak Randi. Nah, baik, terima kasih Pak Nanang. Silakan Pak Lendi untuk menjawab. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, boleh langsung klik raise hand, silakan sambil santai, boleh sambil cerita, boleh curhat, boleh tentang pembelajaran, silakan. Silakan Pak Lendi, saya beri kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu di kolom chat. Silakan Pak. Baik, Randi. Ini ada beberapa pertanyaan sudah saya rekap. Untuk Bapak Ibu yang sebenarnya saya lihat tadi di kolom chat banyak yang kesulitan mungkin ya belum memahami kelasnya memang karena webnya itu belum familiar ya Bapak Ibu, jadi kelihatannya sepertinya susah, tapi sebenarnya kalau sudah kita praktekkan, kita sudah mencoba, insya Allah nanti bisa karena sangat simpel sekali untuk tombol-tombolnya, bisa dicoba. Untuk pertanyaan misalkan masih belum bisa atau ada kendala, karena besok masih ada diskusi ya Bapak Ibu melalui grup di WA. Mungkin kalau misalkan ada kesulitan atau kendala atau ada error, mungkin bisa ditanyakan di grup. Nanti misalkan perlu untuk melampirkan screenshot, misalkan apa yang menjadi kendala nanti bisa dikirimkan juga nggih untuk screenshotnya nanti supaya saya juga bisa melihat cek di bagian mana yang masih belum Bapak Ibu pahami. Kemudian
untuk tadi ada pertanyaan dari Ibu Reni, jika HP siswa mati dalam kondisi sedang mengerjakan ujian, apakah jawaban tersimpan? Selama kita belum klik simpan jawaban, maka jawaban yang sudah dikerjakan belum terekam ke dalam kelasnya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan HP mati dalam keadaan belum terkirim, jadi datanya belum bisa masuk. Jadi siswa harus mulai mengerjakan lagi dari awal, harus mengerjakan lagi. Kemudian ini dari Ibu Hasna, untuk Pak Nanang dan Mas Lendi, bagaimana jika ingin juga membuat remedial test? Jadi untuk membuat remedial test, Bapak Ibu tentukan misalkan remedialnya dalam bentuk apa. Misalkan tugas ataukah ujian ulang. Jika menggunakan ujian ulang, maka Bapak Ibu harus membuat lagi tempat untuk melaksanakan ujian. Kalau tadi yang saya buat itu hanya untuk penilaian harian 1, mungkin bisa ditambahkan lagi untuk ujian, bisa misalkan diberi judul remedial. Jadi siswa-siswa yang merasa nilai atau nilainya belum sampai KKM bisa melaksanakan remedial melalui form yang ada di situ. Bisa ujian atau bisa tugas. Mungkin atau bacaan juga bisa. Kemudian tadi ada pertanyaan, saya lupa dari Ibu siapa. Untuk pertanyaannya, bagaimana mengklasifikasikan untuk nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Untuk masalah ini Bapak Ibu, jika ingin membuat pengambilan nilai untuk pengetahuan dan keterampilan secara berbeda, misalkan Bapak Ibu bisa melakukan atau membuat form lagi, misalkan untuk pengetahuan tadi hanya tugas, misalkan tugas atau tugas dan ujian misalkan sudah dibuat form. Kemudian mau membuat form untuk menarik nilai keterampilan, misalkan mengumpulkan nilai keterampilan, misalkan berupa produk atau portofolio atau praktek atau proyek, selama itu nanti bisa dikumpulkan secara daring atau secara online, misalkan berupa dokumen, berupa laporan, atau berupa foto, mungkin bisa dibuat formnya di kelas C. Jadi nanti bisa diupload, dibuatkan tempat, misalkan pakai menu tugas tadi, kemudian diberi judul, misalkan judulnya proyek pertemuan pertama, misalkan seperti itu, atau apa nanti bisa siswa disuruh untuk mengumpulkan tugasnya sesuai yang Bapak Ibu berikan, bisa portofolio, proyek, atau praktek tadi, selama masih bisa dikumpulkan secara online berupa dokumen, PDF, PPT, atau foto. Mungkin itu Bapak Ibu yang sudah saya rekap tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Saya kembalikan dulu ke Pak Randi. Oke, baik, baik, terima kasih Pak Lendi. Ya, silakan Bapak Ibu, masih ada lumayan, masih ada 30 menit untuk bertanya. Ini menarik sekali nih, Mbak, dari Bu Sunarti, bagaimana membuat daftar hadir gitu ya. Daftar hadir apa bisa di Google Classroom ataupun di kelas C gitu ya. Silakan Pak Nanang dulu mungkin. Oke, terima kasih Pak Ledi. Selamat malam Bu Sunarti. Pertanyaannya, bagaimanakah kalau kita ingin membuat daftar absen atau daftar hadir di Google Classroom? Jadi untuk membuat daftar hadir di Google Classroom itu kita bisa menggunakan berbagai alternatif ya caranya. Alternatif caranya yang pertama, kita memanfaatkan pertanyaan yang ada di kelas. Nih, coba saya share screen ya. Nah, jadi kalau membuat daftar hadir, kalau alternatif pertama, jadi ada beberapa alternatif sih dalam membuat absen. Misalnya di tugas kelas, ini kita buat pertanyaan. Nah, misalnya pilihan ganda ya.
Misalnya kehadiran. Misalnya hadir. Atau tanpa keterangan gitu ya. Tapi biasanya kalau kita mengisi kayak gini kan, ini siswa yang mengisi, pasti yang hadir tersebutlah yang mengisinya. Tidak mungkin dia hadir mengisinya tanpa keterangan seperti itu. Itu yang pertama, kita bisa memanfaatkan fitur pertanyaan ini. Nah, alternatif yang kedua, kita bisa membuat kuis, membuat penugasan lah. Kuis atau penugasan sebenarnya bisa. Kita bisa pilih salah satunya. Nah, di sini yang kita buat adalah Google formulirnya. Jadi kita membuat absensi atau daftar hadir menggunakan Google Formulir. Ini lebih lebih efektif yang kita menggunakan Google Formulir. Kalau ini mau dipraktekkan nanti cara membuat pertanyaannya mungkin nama siswa, kelasnya, kehadirannya, status kehadirannya misalnya pilihan ganda hadir atau tidak hadir gitu ya. Nanti itu kan akan masuk rekapnya di Google Spreadsheet dari Google Formulir tersebut. Jadi rekapnya masuknya di Google Spreadsheet atau Google Sheet-nya. Nah, jadi dua alternatif itu untuk membuat absen, tapi yang paling efektif yaitu kita buat tugas atau kuis ya. Nah, kita rubah aja judulnya menjadi daftar hadir. Kayak gitu. Itu bisa alternatifnya. Baru kita tugaskan. Nah, seperti itu Pak Randi. Ya, terima kasih Pak Nanang. Jadi memang Google Form yang salah satu yang efektif dalam membuat daftar hadir ya, seperti kayak webinar pada umumnya gitu ya kan, biasanya kan ya seringkali Bapak Ibu guru tanya mana link absennya gitu. Ya, untuk kelas ini memang kami sengaja tidak membuat link presensi Bapak Ibu, jadi biar Bapak Ibu fokus ke materi, fokus tanya jawab, fokus mencoba mempraktekkan gitu. Harapan kami seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain. Untuk kelas C mungkin silakan Pak Lendi untuk bagaimana cara membuat daftar hadir, mungkin alternatifnya bagaimana, mungkin silakan. Ya Pak Randi. Untuk kelas C sendiri cukup sulit ya Pak Ibu kalau misalkan kita mau membuat daftar hadir, karena memang di sini di kelas C ini tidak ada menu seperti Google Formulir itu tadi. Jadi jika kita mau membuat absensi atau presensi untuk anak-anak, kita bisa memanfaatkan fitur forum tadi. Misalkan forum kita buat, misalkan forum presensi, coba saya share screen. Nah, bisa kita buat forum seperti ini. Jadi nanti siswa diminta untuk memberikan tanggapan, misalkan hadir seperti itu. Jadi mungkin seperti itu caranya kalau misalkan mau dibuat daftar hadir. Cukup sulit sih sebenarnya kalau misalkan seperti Google Formulir, karena di sini tidak ada. Jadi bisa disiasati pakai itu tadi, menggunakan forum. Mungkin seperti itu Pak Andi. Jadi kayak komentar lah ya. Komentar hadir atau menyebutkan nama sama nomor absen boleh gitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Termasuk sebenarnya di Google Classroom ya bisa juga ya Pak Nanang ya. Untuk komentar gitu ya, kayak ada status kemudian kayak status Facebook itu terus kita komentar gitu. Ya, kayak diskusi gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ingin bertanya. Silakan Pak Nanang, ada beberapa di chat yang baru itu, boleh sambil Pak Nanang jawab mungkin. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan yang saya rekap. Cara menghapus kelas di Google Classroom. Oke ya. Jadi mungkin ini saya share dulu. Nah, ini kan kelas yang sudah kita buat. Jadi kalau mau menghapusnya, ini misalnya kelas 8. Nah, di kelas ini kita klik titik 3 yang di pojok ini. Nah, di sini kita arsipkan saja. Jadi kelasnya kita arsipkan saja ya, mana tahu nanti ini masih butuh. Jadi kita arsipkan. Jadi kalau diarsipkan, ini akan hilang ya kelasnya dari halaman kelas ini. Nah, cara mengeceknya itu di menu dan kelas yang
arsipkan. Nah, jadi masuk di sini kelas-kelas yang sudah kita arsipkan tadi agar tidak masuk di depan. Nah, dari kelas yang diarsipkan ini baru bisa kita hapus. Misalnya kelas 8 tadi kita hapus menu ini. Atau kalau mau kita kembalikan, kita klik pulihkan. Nah, jadi caranya baru dihapus. Lalu tadi untuk remedial test itu tadi saat kita mengkoreksi kan kita berikan nilai, lalu kita berikan komentar. Misalnya nilainya masih 60, sedangkan KKM kita 72. Kita berikan komentar, silakan perbaiki tugas Anda. Kan kita klik kembali buat dinilai. Dan ada siswa bisa mengirimkan ulang jawaban. Berarti jawabannya dikirimkan ulang, nanti ada kirim ulang, lampirkan yang sudah diperbaiki, kirim lagi ke gurunya. Nah, nanti akan muncul lagi di akun gurunya bahwa siswa tersebut sudah mengirim ulang dan kita bisa menilai dengan nilai yang baru. Setelah dikembalikan, siswa bisa kirim ulang jawaban yang baru, guru bisa memberikan nilai yang baru. Terus selanjutnya tadi ada pertanyaan akses antara Google Classroom atau Classy mana yang lebih ringan. Nah, ini kebetulan saya belum pernah menggunakan Classy. Kalau Google Classroom ini menurut saya sangat ringan sekali ya. Kecuali kalau kita mengupload filenya yang ukurannya besar. Tapi kalau untuk mengakses biasa itu cukup cepat sih menurut saya. Tapi kalau saya lihat Pak Lendi mempresentasikan, sepertinya lancar juga, enteng juga sih sebenarnya Classy. Oke, saya baca dulu. Izin bertanya Pak, apakah bahan ajar kita berbentuk PowerPoint bisa dimasukkan ke dalam Google Classroom? Oh, sangat bisa Pak. Jadi di dalam kelas kita bisa membuat materi. Nah, seperti yang kita contohkan kemarin, tambah materi. Nah, di situ kita bisa melampirkan file. Nah, kita cari file PowerPoint kita dan kita upload. Jadi kita bisa ya, semua file bisa dimasukkan di Google Classroom. Bisakah siswa mengirimkan ujian praktek dalam bentuk video? Oh, sangat bisa ya. Ini kita memberikan penugasan, misalnya untuk membuat video. Nah, jadi siswa itu nanti saat membuka tugasnya, melampirkan file berupa video yang dibuatnya. Itu bisa. Oke, saya cari dulu. Mungkin sambil saya tanggapi, Oh, ya? Pak Nanang. Ya, ini Bapak Ibu, jadi kalau ngirim video ya, mungkin saya tambahkan sedikit masukan. Kalau ngirim video bisa juga tidak bisa lewat YouTube. Jadi Oh ya. ya bisa Bapak Ibu kirim siswanya upload ke YouTube gitu ya. Upload ke YouTube, baru link YouTube-nya dari masing-masing siswa lah yang ditempel di Google Classroom ataupun LMS yang lain. Itu nanti akan jauh lebih ringan gitu ya, jauh lebih ringan baik dari segi guru ataupun siswa gitu. Jadi kalau biasanya kalau upload langsung di Google-nya kadang dibatasi dengan berapa MB atau apa gitu ya. Ada LMS tertentu yang membatasi baik durasi maupun kuota atau kapasitas gitu. Kalau di YouTube tidak, biasanya jadi gitu. Terus kalau Bapak Ibu misalkan malu gitu ya, ada yang Bapak Ibu yang tidak mau siswanya terupload di YouTube dan dilihat oleh banyak orang. Nah, ada yang kayak gitu. Kenapa? Saya nggak mau kalau tugas siswa saya ataupun video saya terlihat banyak orang di YouTube. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu coba dibuka YouTube-nya siswa itu atau YouTube dari Bapak Ibu gitu ya. Itu ketika upload video ada 3 settingnya. Jadi ada 3 setting, ada setting privat, setting public, sama setting tidak public atau kalau dalam bahasa Inggris unlisted. Nah, itu bisa. Jadi ketika pakai setting itu, yang bisa menonton video misalkan tugas siswa gitu ya, maka hanya orang yang memiliki link.
link dari video itu. Jadi kalau link itu ditempel ke Google Classroom, yang bisa nonton ya hanya gurunya gitu ya, atau seperti itu. Jadi orang lain mencari link video itu di channelnya siswa itu tidak ada. Nah, itu bisa digunakan gitu ya. Jadi itu menurut saya sangat lebih ringan, nanti akan membuat di kelas tuh nggak terlalu berat. Kalau semua kirim ke kelas biasanya akan jauh lebih berat. Kalau saya berpendapat seperti itu, bisa alternatifnya gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Nanang, mungkin ada pertanyaan lagi? Atau mungkin Pak Lendi langsung bisa menanggapi. Oke, ini ada Pak. Dari Pak Jainal. Bagaimana kalau menampilkan ikon Google Meet di samping Google Calendar? Oh, ini tadi sudah terjawab ya. Jadi untuk ikon Google Meet yang tampil di kelas itu kalau kita menggunakan akun GSE, Google Suite for Education, atau akun belajar dari Kemdikbud. Kalau akun biasa itu tidak muncul. Lalu, bagaimana cara memindahkan nilai siswa dari Google Classroom ke Excel? Oke ya. Jadi memang di tab nilai tadi itu tidak ada untuk downloadnya kalau dari situ. Ini saya share screen dulu. Misalnya ini ya, di kelas ini kan ada tab nilai. Ya memang di sini ini tidak muncul ya untuk mendownload nilai dari siswa yang sudah mengerjakannya. Nah, kalau dari sini ini tidak muncul ya, caranya ya kita copy paste saja sih kalau dari sini. Tetapi ini bisa mendownload nilainya itu dari menu tugas kelas. Dari menu tugas kelas, ini misalnya ya, saya ambil salah satu. Nah, misalnya ini ya, tugas 10. Lihat tugas. Nah, ini ada siswa-siswa yang sudah mengerjakan dan sudah dinilai. Cara mendownloadnya dari sini. Nah, ini. Semua nilai ke Google Spreadsheet. Nanti di sini akan terbuat Google Spreadsheet, gitu ya. Atau kalau mau download dalam format CSV, ini nanti CSV juga bisa dibuka di Excel. Jadi cara mendownloadnya seperti itu. Kalau di tab nilai tadi itu tidak muncul untuk nilainya. Jadi seperti ini. Nah, jadi mendownloadnya di bagian tugas siswa. Oh, ternyata semua tugas ya, dari tugas-tugas yang lain juga muncul semuanya. Nah, di sini. Enggak, bukan hanya tugas dari siswa. Oh ya, karena ini salin semua nilai. Ini kalau kita pilihnya semua nilai, berarti semua nilai dari semua penugasan. Kalau kita milih yang ini berarti hanya di kelas yang kita buka ini saja, atau di tugas yang kita buka ini saja nilainya. Nah, dari sini kalau mau dijadikan Excel, kalau Google Spreadsheet kan kita mengerjakannya harus online. Kalau mau dijadikan Excel, kita klik file, lalu kita download dalam format Microsoft Excel. Nah, kalau kayak gini nanti baru bisa kita olah dalam Microsoft Excel. Nah, jadi seperti itu cara memindahkan nilai dari Google Classroom ke Excel. Jadi bukan dari tab nilai, tapi dari tab tugas. Seperti itu. Silakan mungkin Pak Lendi menjawab, ada beberapa pertanyaan yang baru masuk. Ya Pak Randi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sunarti. Pak Lendi, saya belum pernah menggunakan Classy. Apakah orang tua harus dilibatkan? Untuk Classy ini memang ada akun untuk orang tua, nggih Bapak Ibu. Hanya saja untuk akun ini boleh digunakan, boleh juga tidak. Jadi tidak wajib. Kalau memang Bapak Ibu tidak memerlukan untuk menggunakan akun orang tua, jadi boleh, sangat boleh untuk tidak dipakai. Jadi tidak ada ketentuan
ketika kita buat kelas harus ada guru, ada siswa, ada orang tua juga. Jadi tidak dilibatkan juga sangat bisa. Mungkin itu. Untuk akun orang tua berarti apa ya perbedaannya dengan akun siswa? Kalau untuk akun orang tua, seperti yang saya tampilkan tadi Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang tua misalkan hanya bisa melihat hasil belajar dari anak-anak. Seperti nilai tugas, kemudian nilai ujian tadi yang sudah saya tampilkan. Juga bisa melihat keaktifan anak-anak di forum. Jadi bisa lihat chat forumnya tadi. Orang tua bisa ngecek apakah anaknya aktif di dalam forum itu, di dalam kelas itu. Juga bisa melihat apakah anak ini sudah membaca materi. Tadi kan ada persentase untuk form bacaan 100%, untuk tugas 100%. Itu artinya anak ini sudah membaca dan sudah mengerjakan, atau sudah membuka, paling sudah dibuka, otomatis akan terdetek sudah membaca, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Lendi. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya, sekitar 10 menit lagi ada waktunya, masih ada waktu. Ya mungkin begini Bapak Ibu, jadi mungkin dalam beberapa hari ini memang masih kita beberapa sudah ada yang mencoba atau mungkin sebagian besar ada yang belum, gitu, ada yang belum mencoba. Gitu. Saya yakin nantilah nyobanya, gitu ya, enggak masalah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mencoba ada kesulitan, nanti bisa ditulis di grup atau mungkin kalau Pak Nanang ataupun Pak Lendi bersedia mungkin nanti atau minggu depan bisa menjawab kalau ada kesulitan. Boleh ya Pak Nanang ya kalau ada yang mungkin beberapa yang tanya privat gitu. Maksudnya tanya bukan tanya rinci dari awal ya Bapak Ibu, tapi ada kesulitan tertentu gitu ya langsung bisa tanya ke Pak Nanang. Ya semoga berkenan ya Pak Nanang ya dan Pak Lendi mungkin ya. Kalau ada bertanya, kadang ada yang macetnya di bagian mana, kadang bingung. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung gitu. Artinya tidak hanya berhenti sampai di sini kalau belajar, jadi kita bisa lanjut. Silakan Pak Arif Rahman untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya secara interaktif. Silakan Pak Arif. Terima kasih Pak Adi. Ini yang kedua kalinya dari Malang juga. Mungkin apa tadi saya nggak nyimak itu karena saya nyambi ngeles anak-anak sih. Habis nyambi ngeles ini anak-anak di bimbel. Untuk bisa Pak Mas Lendi atau Mas Anang, ini masalah LMS baik Google Classroom ataupun Classroom. Ini apa mungkin hanya untuk tugas individu atau bisa dengan kelompok? Nah, kalau individu sudah jelas ya. Tapi untuk kelompok bagaimana sistem penilaiannya? Terus masuk pada bagian mana itu loh untuk kelompok itu? Dan sistem penilaiannya bagaimana? Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, monggo. Ya, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya sangat menarik ini memang ya. Memang ada di mungkin apa namanya, mungkin kalau kelompok yang upload itu berapa orang atau dibuat ada penguploadan satu materi atau apa, itu memang penting ini ya, karena memang ada rata-rata memang individual ya. Bagaimana kalau yang kelompok memungkinkan di Google Classroom ataupun di Classy gitu. Kalau tidak memungkinkan mungkin solusinya bagaimana gitu ya. Silakan Pak Nanang dan Pak Lendi. Iya, itu saya. Baik Pak Randi. Untuk tugas kelompok, misalkan mau dibuat seperti itu, nggih Bapak. Pertama bisa mengumpulkan secara individu boleh, misalkan semua siswa dalam satu kelompok mengumpulkan tugas yang sama, misalkan tugasnya dalam bentuk PDF, misalkan diumpulkan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk dokumen. Misalkan setiap anggota kelompok itu menggunakan atau mungkin hanya perwakilan saja Bapak Ibu. Jadi perwakilan atau siswa mengumpulkan dan di tugasnya itu disertakan nama anggotanya
tiap kelompok siapa saja. Mungkin solusinya seperti itu. Kalau kita mengelompokkan kelompok satu anggotanya siapa saja, secara otomatis mungkin belum diklasi. Kekurangannya bisa. Jadi solusinya itu tadi hanya perwakilan saja, namun di dalam berkas yang diupload ada nama anggotanya atau tiap siswa menggunakan file yang sama dalam satu kelompok. Ini tuh jadi kalau di kelas. Ya, terima kasih Pak Lendi. Jadi belum Berarti ada ya di bisa kelas. otomatis. Ya. Pak Lendi, Mas Lendi. Tidak bisa otomatis penilaiannya ya. Bagaimana kalau Pak Nanang di Google Classroom ada nggak atau pengelompokan yang memang benar-benar sistem kelompok gitu ya? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Arif Rahman. Oke, jadi kalau untuk penilaiannya dalam kolaborasi dalam suatu tugas di Google Classroom itu memang tidak ada, Pak. Jadi misalnya kita memberikan tugas, dikerjakannya secara kolaborasi, lalu mendapat nilai masing-masing. Nah, itu langsung muncul nilainya di situ, itu memang tidak ada. Tapi solusinya kalau kita mau melakukan pembelajaran kolaborasi, ya kita bisa menambahkan sebuah file dalam bentuk Google Dokumen, Google Slide, maupun Google Jamboard. Nah, itu di-share-nya itu dalam bentuk apa ya? Bisa diedit oleh semua orang gitu ya. Nah, itulah nanti yang kita bagikan di Google Classroom. Nah, itu yang dikerjakan oleh siswa secara kolaborasi. Nah, jadi kita nanti melakukan penilaiannya yang lihat dari situ gitu ya, Pak. Jadi nggak bisa langsung otomatis nilainya muncul di classroom-nya. Jadi alternatifnya sih kayak gitu, Pak. Kalau mau pembelajaran kolaboratif. Ya, terima kasih Pak Mas Nanang sama Pak Lendi atas pencerahannya. Oke, Mas Nuwun. Ya, terima kasih Pak Arif ya. Memang kalau saya lihat beberapa LMS itu memang sebagian besar masih belum support dengan penugasan kelompok gitu. Meskipun ada yang sudah. Jadi kayak beberapa kampus itu membuat modifikasi akhirnya bisa kelompok, akhirnya bahkan bisa random kelompok di LMS kampus itu sudah mulai ada yang bisa modifikasi gitu. Jadi di random kemudian yang mengumpulkan cukup satu, nanti ketika memberi satu nilai maka nilainya sama semua satu kelompok. Ya mungkin nanti semoga Google Classroom juga ataupun kelas C diupdate terus oleh pengembangnya jadi bisa seperti itu juga. Harapan kami seperti itu. Ya memang menarik memang untuk tugas-tugas kelompok ini. Ya, silakan Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup karena tinggal beberapa menit lagi. Jadi saya rasa untuk malam ini sudah cukup, sudah hampir jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat gitu ya. Mengapa saya sebut waktu Indonesia bagian Barat? Karena memang seringkali banyak yang keliru jamnya karena yang ikut bukan hanya daerah barat tapi juga Indonesia bagian tengah dan sampai Indonesia bagian timur gitu ya. Bahkan di Indonesia bagian timur sudah jam berapa ya? 11 malam ya, 11 malam. Nah, gitu. Jadi memang tapi dengan kegiatan ini saya rasa tidak menyurutkan semangat dari Bapak Ibu untuk tetap belajar. Saya sampai senang, bangga gitu ya, banyak Bapak Ibu yang meskipun sudah berusia 40 atau 50 ke atas, tapi tetap semangat belajar teknologi. Itu yang saya salut dengan Bapak Ibu. Bahkan ada yang kepala sekolah ikut kegiatan kami untuk membuat website, waktu itu buat website untuk semua guru-gurunya di sekolah, untuk membuat e-learning untuk guru-gurunya di sekolah. Itu sangat inovatif di kegiatan kami. Ya, saya rasa cukup gitu ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya sudah tidak ada pertemuan secara Zoom karena sudah 3 kali. Nanti sisa waktunya silakan Bapak Ibu bisa, kalau ada kesulitan tentang LMS kelas C ataupun Google Classroom, silakan bisa tulis di grup, nanti akan dijawab oleh Pak Nanang maupun Pak Lendi ya. Jadi begitu.
Untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan kami secara paket gitu ya, nanti kita ketemu lagi di minggu depan akan membahas tentang RBP dan juga modul pembelajaran. Kemudian minggu depannya lagi akan membahas tentang karya tulis ilmiah, khususnya best practice dan juga penelitian literatur. Ya, kita tahu di beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir ini banyak lomba khususnya penelitian tentang cara menulis best practice, termasuk bisa menceritakan bagaimana menggunakan Google Classroom, menggunakan ini di kelas, itu banyak sekali lombanya. Nah, mungkin Bapak Ibu tertarik untuk menulis best practice, bisa ikut di kegiatan kami di 2 minggu lagi. Ya, saya mewakili segenap panitia, mewakili Bapak Dr. Suwardi yang hari ini belum bisa hadir, dan juga panitia yang lain, mengucapkan terima kasih kepada Pak Nanang dan Pak Lendi selaku narasumber, kemudian Pak Arif dan Bapak Ibu Asna dan Bapak Ibu yang lain yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan hari ini, ya malam ini gitu ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga tetap semangat untuk belajar, meskipun dapatnya mungkin nggak banyak, tapi tetap berkelanjutan, jadi bisa menularkan ilmu dari Bapak Ibu ke guru-guru yang lain. Gitu kadang ada satu sekolah ikut satu orang saja, dia nanti yang memberikan inspirasi kepada yang lain. Itu yang harapan kami seperti itu. Terima kasih. Saya tutup kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Guru Inovatif Indonesia.